Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Pak Rudi, berusia 60 tahun. Rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput, tapi tubuhnya masih cukup kuat untuk bekerja. Ia tinggal bersama istrinya, Ibu Lala, perempuan sederhana yang setia mendampinginya. Dan keempat anak mereka yang masih sekolah. Pak Rudi sehari-hari bekerja serabutan. Kadang ia jadi tukang kebun, kadang membantu orang mengangkat barang di pasar. Namun, penghasilan itu tidak pernah cukup untuk kebutuhan keluarganya. Anak-anaknya sering menahan lapar. Bahkan untuk membeli buku sekolah saja harus menunggu lama. Melihat keadaan itu, Ibu Lala berinisiatif, "Pak, bagaimana kalau kita buka warung makan kecil-kecilan saja di depan rumah? Masakan saya kan lumayan enak, siapa tahu bisa menambah penghasilan." Pak Rudi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia tahu istrinya pintar memasak, apalagi masakan khas mereka, yaitu sego otot nasi dengan lauk potongan daging otot sapi yang dimasak pedas gurih. Makanan sederhana itu sering jadi kesukaan tetangga kalau ada hajatan. Akhirnya, dengan modal seadanya, mereka memberanikan diri membuka warung sigo otot. Meja hanya satu, kursi 4, dan peralatan masak masih bekas pakai. Hari pertama buka, hanya ada 2 orang pembeli. Tapi wajah Pak Rudi dan Ibu Lala berseri-seri, karena itu awal dari harapan baru. Beberapa minggu kemudian, warung mereka mulai dikenal. Rasa masakan Ibu Lala yang khas membuat beberapa orang datang kembali. Setiap pagi, bau harum tumisan bumbu dan daging otot yang direbus membuat tetangga ikut menelan ludah. Namun, di seberang jalan, ada seorang pedagang lain bernama Pak Yadi. Ia sudah lama membuka warung makan dengan menu serupa, hanya saja lebih lengkap dan tempatnya lebih luas. Awalnya, Pak Yadi tidak terlalu peduli. Tapi ketika melihat pembeli mulai beralih ke warung baru milik Pak Rudi, ia mulai merasa terusik. Siapa sangka warung kecil itu bisa menarik orang juga, gumam Pak Yadi sambil mengawasi dari kejauhan. Hari-hari berikutnya, persaingan pun semakin jelas. Kadang, pelanggan yang biasanya ke warung Pak Yadi justru mampir ke warung Pak Rudi. Namun, warung Pak Yadi tetap lebih ramai dan penghasilannya jauh lebih besar. Pak Rudi sering termenung di teras rumahnya setelah menutup warung. Ia memandang anak kanannya yang sedang belajar di ruang tamu dengan cahaya lampu temaram. Hatinya diliputi rasa resah. "Kalau begini terus, kapan kita bisa bener-bener hidup layak, lah?" bisiknya pada istrinya suatu malam. Ibu Lala berusaha menenangkan. "Pelan-pelan saja, Pak. Rezeki itu pasti ada jalannya. Yang penting kita jujur dan sabar." Namun, di dalam hati, Pak Rudi mulai merasakan rasa iri dan dengki yang semakin tumbuh terhadap Pak Yadi. Ia merasa seolah rezekinya direbut. Setiap kali melihat warung Pak Yadi dipenuhi pembeli, hatinya panas. Rasa iri itulah yang secara perlahan membuka pintu ke arah yang kelam. Pak Rudi mulai berpikir, apa gunanya kerja keras kalau hasilnya tak seberapa? Andai ada jalan cepat, pasti aku ambil. Malam itu, angin bertiup dingin. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing yang membuat bulu kuduk merinding. Dan tanpa disadari, langkah Pak Rudi sedang diarahkan menuju jalan gelap yang akan mengubah hidup keluarganya selamanya. Sejak warung sego otot berdiri, kehidupan keluarga Pak Rudi memang sedikit membaik. Mereka bisa makan 3 kali sehari. Anak-anak tidak lagi menahan lapar, bahkan sesekali bisa membeli jajanan. Namun, dibandingkan dengan warung milik Pak Yadi, usaha mereka tetap jauh tertinggal. Warung Pak Yadi selalu ramai. Mobil dan motor berjejer di depannya, pelanggan datang silih berganti. Bahkan banyak orang dari luar desa sengaja mampir karena sudah mendengar enaknya masakan di warung itu. Sebaliknya, warung Pak Rudi kadang sepi. Ada hari-hari di mana hanya 3 atau 4 porsi yang laku. Saat malam tiba, sisa masakan harus dimakan sendiri atau diberikan ke tetangga. Dari situ, hati Pak Rudi makin terasa panas. Kenapa harus begini terus? Padahal aku sudah bekerja keras setiap hari. Keluh Pak Rudi kepada istrinya sambil memukul meja kayu yang sudah reyot. Ibu Lala menepuk pelan pundaknya. "Sabar, Pak. Rezeki itu tidak akan tertukar. Kita jalani saja dengan ikhlas. Yang penting,
halal. Namun, kata-kata itu seperti tidak lagi menenangkan hati Pak Rudi. Ia merasa iri, marah bahkan dendam. Setiap kali melihat wajah Pak Yadi yang sumringah melayani pembeli, darahnya serasa mendidih. Suatu malam, setelah menutup warung, Pak Rudi duduk sendirian di pos ronda. Ia merokok sambil menatap langit gelap penuh bintang. Saat itulah, seorang pria tua berwajah pucat menghampirinya. Tubuhnya kurus, jalannya tertatih, dan matanya seperti menatap langsung ke dalam jiwa. "Pak Rudi," suara orang tua itu berat dan serak. Pak Rudi menoleh, sedikit kaget. "Sampean siapa?" "Aku orang yang tahu bebanmu. Aku tahu kau ingin warungmu maju. Aku tahu kau iri pada si Hadi," jawabnya sambil menyeringai. Pak Rudi tercengang. Bagaimana orang asing ini bisa tahu isi hatinya? "Kalau kau mau, ada jalan cepat. Jalan yang bisa membuat warungmu lebih ramai dari warung manapun." Tapi, orang tua itu berhenti sejenak, lalu menunduk dekat telinga Pak Rudi. "Butuh tumbal." Kata itu membuat jantung Pak Rudi berdegup kencang. "Tumbal? Maksudmu apa?" Orang tua itu hanya tersenyum samar. "Nyawa anakmu, salah satu dari mereka harus diserahkan. Maka, hidupmu akan berubah. Warungmu tidak akan pernah sepi. Harta akan datang tanpa henti." Pak Rudi terdiam. Rokok di tangannya habis tanpa ia sadari. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menelan ludah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Tidak, aku tidak mungkin tega mengorbankan anakku," kata Pak Rudi dengan suara bergetar. Namun, orang tua itu hanya terkekeh pelan. "Kau boleh menolak sekarang, tapi ingat, rasa iri dan keinginanmu akan terus membesar. Nanti kau akan datang mencariku sendiri." Setelah berkata demikian, sosok orang tua itu berjalan pelan, lalu menghilang di balik gelapnya malam. Pak Rudi masih terpaku, tubuhnya gemetar. Malam itu, Pak Rudi pulang ke rumah dengan wajah murung. Ia tidak menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Namun, kata-kata tumbal terus terngiang di telinganya. Hari-hari berikutnya semakin menyesakkan. Warung Pak Yadi makin ramai. Sementara warung Sego Otot kadang hanya terisi 1-2 orang pembeli. Anak-anak Pak Rudi mulai mengeluh karena uang jajan berkurang. Bahkan, untuk bayar SPP sekolah, mereka harus berutang. Pak Rudi merasa terpojok. Hatinya penuh amarah dan rasa putus asa. Saat itulah, bisikan halus dalam kepalanya mulai terdengar. "Ambil jalan cepat, serahkan tumbal, maka semua penderitaanmu akan hilang." Pak Rudi mencoba mengusir suara itu, tapi semakin ia menolak. Semakin kuat suara itu menghantui pikirannya. Hingga suatu malam, Pak Rudi kembali duduk sendirian di depan rumah. Ia menatap Anu Kinania yang sedang tidur pulas di ruang tamu. Hatinya berkecamuk, air matanya menetes. "Ya Allah, apa aku benar-benar tega mengorbankan darah dagingku sendiri?" gumamnya lirih. Namun, bayangan tentang rumah mewah, warung yang ramai, uang yang melimpah, dan wajah Pak Yadi yang hancur karena kalah dalam persaingan, terus menari-nari di benaknya. Dan sejak malam itu, hati Pak Rudi semakin goyah. Jalan hitam yang ditawarkan orang tua misterius itu perlahan mulai terlihat sebagai satu-satunya jalan keluar. Sejak malam pertemuannya dengan orang tua misterius itu, pikiran Pak Rudi tidak pernah tenang. Ia terus dihantui bayangan tentang kata tumbal. Meskipun hatinya menolak, rasa putus asa dan iri yang menumpuk membuat dirinya semakin goyah. Setiap kali warungnya sepi, setiap kali ia melihat wajah istrinya yang lelah, atau anak Kenania yang mengeluh lapar, suara bisikan itu muncul kembali di kepalanya serakan satu. "Maka kau akan mendapat segalanya." Hingga suatu malam, Pak Rudi benar-benar tidak tahan lagi. Ia sengaja keluar rumah saat semua orang sudah tidur. Di tengah sunyi malam, ia melangkah menuju sebuah hutan kecil di pinggiran desa, tempat yang pernah disebut oleh orang tua misterius itu. Angin malam terasa menusuk tulang. Pepohonan bergoyang seolah mengikuti langkahnya. Dari keyohan, terdengar suara burung hantu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sesampainya di tengah hutan, Pak Rudi melihat orang tua itu sudah menunggunya. Wajahnya pucat, senyumnya menakutkan, matanya merah berkilat dalam gelap. "Aku tahu kau akan datang, Rudi," katanya dengan suara serak. Pak Rudi menunduk, wajahnya pucat pasi. Aku tidak tega, tapi aku tidak punya pilihan lain. Hidupku terlalu sulit. Aku ingin warungku maju. Aku ingin kaya." Orang tua itu mengangguk perlahan. "Bagus, kau sudah siap. Malam ini, salah satu anakmu akan menjadi persembahan." Tubuh Pak Rudi bergetar. Ia masih ragu, tapi langkah kakinya terasa terkunci. Seolah ada kekuatan gaib yang menuntunnya untuk tidak bisa mundur lagi. Orang tua itu menyiapkan ritual. Di tanah, ia menggambar lingkaran dengan kapur putih, lalu menancapkan dupa yang menyala. Bau wangi bercampur amis memenuhi udara.
Pilih salah satu dari darah dagingmu, ucapnya. Pak Rudi terdiam lama, air matanya menetes. Ia membayangkan wajah keempat anaknya yang polos. Namun, entah kekuatan apa yang merasukinya. Ia menyebut nama anak bungsunya, yang saat itu baru berusia 8 tahun. Malam itu, ritual dimulai. Orang tua itu membacakan mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti Pak Rudi. Angin bertiup semakin kencang, dedaunan berjatuhan, dan dari balik pepohonan terdengar suara-suara aneh seperti rintihan. Pak Rudi menutup telinganya, ketakutan. Tapi ritual itu tidak bisa dihentikan. Di rumah, anak bungsu Pak Rudi yang sedang tidur pulas tiba-tiba menggeliat. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ibu Lala yang tidur di sampingnya terbangun panik. "Anakku, kenapa nak?" teriak Ibu Lala sambil mengguncang tubuhnya. Namun, tubuh anak itu semakin lemas. Matanya terpejam, keringat dingin mengucur deras. Tidak lama kemudian, anak itu berhenti bernapas. Ibu Lala menjerit histeris, membangunkan anak-anak yang lain. Pak Rudi pulang dengan wajah murung, pura-pura terkejut ketika tahu anak bungsunya sudah meninggal. Ia memeluk istrinya erat-erat, meski di dalam hatinya ia tahu, itu adalah akibat dari tumbal yang ia berikan. Keesokan harinya, desa digemparkan dengan kematian mendadak anak bungsu Pak Rudi. Warga mengira itu penyakit biasa. Ibu Lala menangis tanpa henti. Tubuhnya lemas, sementara Pak Rudi hanya bisa menunduk, menahan rasa bersalah sekaligus lega, karena ia tahu tumbalnya sudah diterima. Dan benar saja, setelah kematian itu, warung sego otot milik Pak Rudi mulai berubah drastis. Hanya dalam beberapa hari, pembeli berdatangan tanpa henti. Warungnya yang biasanya sepi, kini penuh sesak. Orang-orang bahkan rela antre panjang, hanya untuk bisa merasakan masakan di warung itu. Setiap uang masuk ke laci, hati Pak Rudi terasa lega. Tapi di balik itu, ada luka besar yang ditinggalkannya. Satu nyawa dari anaknya sendiri telah melayang sebagai tumbal pertama. Malamnya, saat ia duduk sendirian di teras, Pak Rudi menatap langit gelap dengan mata kosong. Dalam hati kecilnya, ia berbisik lirih. "Maafkan aku, nak, semua ini demi keluarga kita." Namun, jauh di dalam kegelapan, suara tawa lirih terdengar samar, seolah mengejek pengorbanannya. Itu pertanda bahwa jalan hitam yang telah dipilih Pak Rudi baru saja dimulai, dan tidak akan ada jalan kembali. Sejak kepergian anak bungsunya, suasana rumah Pak Rudi tak pernah sama lagi. Ibu Lala masih sering menangis diam-diam, anak-anak yang lain masih syok, sementara Pak Rudi berusaha menutupi rasa bersalahnya dengan bekerja lebih keras di warung. Namun, di balik itu semua, ia justru mulai merasakan nikmat dari jalan yang sudah dipilihnya. Warung sego otot setiap hari dipenuhi pembeli. Kursi tak pernah kosong. Aroma masakan mengundang orang dari jauh. Uang masuk ke laci setiap jam, dan dalam waktu singkat, kehidupan mereka jauh lebih baik. Tapi rasa puas itu tidak bertahan lama. Pak Rudi masih menyimpan rasa iri yang mendalam terhadap Pak Yadi, pesaingnya. Meskipun warungnya sendiri sudah ramai, warung Pak Yadi tetap tak kalah ramai. Bahkan sering terlihat lebih penuh dari warung miliknya. "Kenapa harus ada dia terus di depanku?" geram Pak Rudi suatu malam, menggenggam rokoknya sampai hampir habis terbakar di jarinya. Dalam hatinya, ia ingin bukan hanya sukses, tapi juga menghancurkan pesaingnya itu. Maka, ia kembali mendatangi orang tua misterius di hutan tempat ia dulu menyerahkan tumbal. Di tengah pekat malam, ia kembali duduk di hadapan lingkaran ritual dengan dupa yang menyala. Wajah orang tua itu tampak samar dalam asap tipis. "Jadi, kau ingin lebih dari sekadar kaya?" tanya orang tua itu dengan suara berat. "Aku ingin Yadi dan keluarganya hancur. Aku ingin dia tidak bisa lagi berdiri sejajar denganku," jawab Pak Rudi penuh amarah. Orang tua itu tersenyum tipis. "Bisa. Ada cara. Kau hanya perlu melakukan satu hal kecil setiap malam satu suro. Buang uang 5 ribuan di jalan. Siapapun yang mengambil uang itu akan jadi korban santet. Mereka akan bermimpi buruk, lalu sakit, dan akhirnya mati mengenaskan. Kau bisa gunakan ini untuk menumbalkan siapa saja yang kau mau." Pak Rudi terdiam, tapi hatinya langsung dipenuhi rasa puas. "Jadi, aku bisa singkirkan Yadi dengan cara ini?" "Ya, tinggal kau atur saja agar ia atau keluarganya mengambil uang itu." Malam suro berikutnya, Pak Rudi melaksanakan ritual itu. Ia mengambil selembar uang 5 ribuan, membaca mantra yang diajarkan orang tua itu, lalu membuang uang tersebut di jalan dekat warung Pak Yadi. Keesokan harinya, istri Pak Yadi, Bu Ratna, yang sedang berjalan pulang dari pasar, melihat uang itu tergeletak. Ia memungutnya dengan wajah senang, mengira itu rezeki. Namun, malamnya, Bu Ratna bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat tubuhnya sendiri terikat, sementara sosok hitam berwajah menyeramkan berdiri di sampingnya. Berbisik dengan suara mengerikan, "Esoknya,
Bu Ratna jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas, matanya sayu, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Dalam beberapa hari, tubuhnya semakin lemah, hingga akhirnya ia meninggal dengan cara aneh. Tubuhnya membiru, mulutnya berbusa, dan matanya terbuka lebar seakan melihat sesuatu yang menakutkan. Kematian itu membuat keluarga Pak Yadi berduka berat. Namun penderitaan mereka tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, giliran anak sulung Pak Yadi yang menemukan uang 5 ribuan di dekat sekolahnya. Sama seperti ibunya, ia pun mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya jatuh ke lubang gelap. Lalu dikejar sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Anak itu sakit keras, hanya dalam hitungan hari. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, hingga akhirnya ia pun meninggal dengan cara yang sama menyeramkannya. Satu persatu anggota keluarga Pak Yadi menjadi korban. Ada yang tersedak saat makan, ada yang jatuh sakit mendadak tanpa sebab, ada pula yang ditemukan mati dengan wajah ketakutan. Warga desa mulai berbisik-bisik. Kenapa keluarga Yadi satu persatu meninggal dengan cara aneh? Tanya salah seorang tetangga. Apa ada yang mengirim santet? Sahut yang lain. Namun tak ada yang tahu siapa pelakunya. Sementara itu, Pak Rudi hanya berpura-pura prihatin. Bahkan datang melayat dengan wajah sedih. Padahal dalam hatinya, ia merasa puas kini warung Pak Yadi semakin sepi. Hingga akhirnya banner-banner tutup karena tidak ada lagi yang mengurus. Pak Rudi merasa kemenangannya sempurna. Namun, sejak ia mulai melakukan ritual santet itu, suasana rumahnya menjadi semakin mencekam. Setiap malam, anak-anak sering mengeluh didatangi sosok hitam dalam mimpi. Kadang terdengar suara langkah kaki di dapur meski semua orang sudah tidur. Ibu Lala mulai curiga. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu malam, ia bertanya dengan suara lirih, "Pak, apa yang sebenarnya sedang kau lakukan? Kenapa sejak anak kita meninggal, semua terasa berbeda?" Pak Rudi terdiam, menahan amarah sekaligus ketakutan. Ia tahu, rahasia gelapnya mulai tercium. Namun ia juga sadar, ia sudah terlalu jauh melangkah. Jalan kembali sudah tertutup. Kini hanya ada satu pilihan, terus melanjutkan pesugihan itu, apapun harganya. Warung sego otot milik Pak Rudi kini semakin ramai. Setelah keluarga Pak Yadi hancur satu persatu, saingannya pun lenyap. Semua pelanggan beralih ke warungnya. Uang mengalir deras setiap hari, dan kehidupan keluarga Pak Rudi jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada kewajiban mengerikan yang harus dipenuhi. Orang tua misterius yang menuntun Pak Rudi ke jalan pesugihan pernah berpesan, "Kalau kau ingin pesugihanmu tidak terbongkar, setiap malam Jumat Kliwon, kau harus berbagi beras kepada tetangga miskin." Itu bukan amal, Rudi. Itu syarat. Kalau kau tidak melakukannya, maka makhluk penunggu pesugihanmu akan menagih nyawa secara langsung. Sejak saat itu, tiap malam Jumat Kliwon, Pak Rudi membawa beberapa karung kecil berisi beras. Lalu ia bagikan kepada tetongga-tetongga yang kurang mampu. Warga desa melihat Pak Rudi sebagai orang yang sangat dermawan. Masya Allah, Rudi itu baik sekali ya. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu membagikan beras. Semoga usahanya tambah lancar, kata salah satu tetangga. Pak Rudi hanya tersenyum kecil, meski di dalam hati, ia tahu itu bukan kebaikan, melainkan sebuah kewajiban agar rahasia gelapnya tidak terbongkar. Ibu Lala sebenarnya sempat bangga karena suaminya tampak peduli dengan tetangga, tapi lama-kelamaan ia curiga. "Pak, kenapa harus setiap malam Jumat Kliwon? Kenapa selalu beras? Kenapa tidak hari lain?" Tanyanya suatu malam. Pak Rudi hanya menjawab singkat, "Sudah, La. Anggap saja ini sedekah. Jangan banyak tanya." Padahal dalam hatinya, ia sangat takut jika syarat itu dilanggar. Ia masih ingat jelas peringatan orang tua misterius itu, yang suaranya selalu terngiang di kepalanya. "Kalau kau berhenti, mereka akan datang mengambil bukan hanya kau, tapi juga keluargamu." Malam-malam Jumat Kliwon selalu terasa berbeda di rumah Pak Rudi. Angin lebih kencang, suara anjing melolong panjang, bahkan kadang terdengar suara gamelan samar dari kejauhan. Saat membagikan beras, Pak Rudi sering merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Padahal ketika menoleh, tidak ada siapapun pernah sekali. Ia hampir lupa menyiapkan beras. Malam itu, ketika ia baru hendak tidur, tiba-tiba lampu rumah padam sendiri. Angin dingin bertiup masuk dari jendela yang terkunci rapat. Dalam kegelapan, Pak Rudi melihat bayangan hitam tinggi berdiri di pojok ruangan. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arahnya. Pak Rudi langsung berlari ke dapur, mengambil karung beras, lalu membagikannya ke tetangga meski sudah larut malam. Setelah itu barulah bayangan hitam itu menghilang. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi berani melewatkan ritual malam Jumat Kliwon. Tetangga-tetangga semakin memuji Pak Rudi.
Mereka menganggapnya orang kaya yang baik hati. Padahal mereka tidak tahu bahwa setiap karung beras itu adalah cara Pak Rudi menyuap makhluk gaib agar tidak menagih tumbal baru. Namun, semakin lama, Ibu Lala makin tidak bisa menahan rasa curiganya. Wajah suaminya tampak semakin pucat dan tua, matanya cekung, sering terlihat murung meski warung semakin sukses. Anak-anak pun sering mengeluh melihat bayangan hitam berdiri di depan rumah setiap malam Jumat Kliwon. "Pak, ada apa sebenarnya? Aku merasa rumah kita tidak lagi seperti dulu. Seperti ada sesuatu yang bersemayam di sini," tanya Ibu Lala dengan suara lirih. Penuh ketakutan, Pak Rudi hanya terdiam, menatap kosong ke lantai. Ia tidak sanggup menjawab. Dalam hatinya, ia tahu benar apa yang dimaksud istrinya. Bukan hanya rumah mereka, tapi seluruh hidup mereka kini sudah dilingkari oleh kekuatan gaib yang haus tumbal. Dan ia sadar, semakin lama syarat yang harus ia penuhi tidak akan berhenti hanya pada beras. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di depan. Warung sego otot milik Pak Rudi kini semakin ramai. Setelah keluarga Pak Yadi hancur satu persatu, saingannya pun lenyap. Semua pelanggan beralih ke warungnya. Uang mengalir deras setiap hari, dan kehidupan keluarga Pak Rudi jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun, di balik kesuksesan itu, ada kewajiban mengerikan yang harus dipenuhi. Orang tua misterius yang menuntun Pak Rudi ke jalan pesugihan pernah berpesan, "Kalau kau ingin pesugihanmu tidak terbongkar, setiap malam Jumat Kliwon, kau harus berbagi beras kepada tetangga miskin." Itu bukan amal, Rudi, itu syarat. Kalau kau tidak melakukannya, maka makhluk penunggu pesugihanmu akan menagih nyawa secara langsung. Sejak saat itu, tiap malam Jumat Kliwon, Pak Rudi membawa beberapa karung kecil berisi beras. Lalu ia bagikan kepada tetongga-tetongga yang kurang mampu. Warga desa melihat Pak Rudi sebagai orang yang sangat dermawan. Masya Allah, Rudi itu baik sekali ya. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu membagikan beras. Semoga usahanya tambah lancar, kata salah satu tetangga. Pak Rudi hanya tersenyum kecil, meski di dalam hati, ia tahu itu bukan kebaikan, melainkan sebuah kewajiban agar rahasia gelapnya tidak terbongkar. Ibu Lala sebenarnya sempat bangga karena suaminya tampak peduli dengan tetangga. Tapi lama-kelamaan ia curiga. "Pak, kenapa harus setiap malam Jumat Kliwon? Kenapa selalu beras? Kenapa tidak hari lain?" tanyanya suatu malam. Pak Rudi hanya menjawab singkat, "Sudah, La, anggap saja ini sedekah. Jangan banyak tanya." Padahal dalam hatinya, ia sangat takut jika syarat itu dilanggar. Ia masih ingat jelas peringatan orang tua misterius itu, yang suaranya selalu terngiang di kepalanya, "Kalau kau berhenti, mereka akan datang mengambil bukan hanya kau, tapi juga keluargamu." Malam-malam Jumat Kliwon selalu terasa berbeda di rumah Pak Rudi. Angin lebih kencang, suara anjing melolong panjang, bahkan kadang terdengar suara gamelan samar dari kejauhan. Saat membagikan beras, Pak Rudi sering merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Padahal ketika menoleh, tidak ada siapapun pernah sekali. Ia hampir lupa menyiapkan beras. Malam itu, ketika ia baru hendak tidur, tiba-tiba lampu rumah padam sendiri. Angin dingin bertiup masuk dari jendela yang terkunci rapat. Dalam kegelapan, Pak Rudi melihat bayangan hitam tinggi berdiri di pojok ruangan. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arahnya. Pak Rudi langsung berlari ke dapur, mengambil karung beras, lalu membagikannya ke tetangga meski sudah larut malam. Setelah itu barulah bayangan hitam itu menghilang. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi berani melewatkan ritual malam Jumat Kliwon. Tetangga-tetangga semakin memuji Pak Rudi. Mereka menganggapnya orang kaya yang baik hati. Padahal mereka tidak tahu bahwa setiap karung beras itu adalah cara Pak Rudi menyuap makhluk gaib agar tidak menagih tumbal baru. Namun, semakin lama, Ibu Lala makin tidak bisa menahan rasa curiganya. Wajah suaminya tampak semakin pucat dan tua. Matanya cekung, sering terlihat murung meski warung semakin sukses. Anak-anak pun sering mengeluh melihat bayangan hitam berdiri di depan rumah setiap malam Jumat Kliwon. "Pak, ada apa sebenarnya? Aku merasa rumah kita tidak lagi seperti dulu. Seperti ada sesuatu yang bersemayam di sini," tanya Ibu Lala dengan suara lirih. Penuh ketakutan, Pak Rudi hanya terdiam, menatap kosong ke lantai. Ia tidak sanggup menjawab. Dalam hatinya, ia tahu benar apa yang dimaksud istrinya. Bukan hanya rumah mereka, tapi seluruh hidup mereka kini sudah dilingkari oleh kekuatan gaib yang haus tumbal. Dan ia sadar, semakin lama syarat yang harus ia penuhi tidak akan berhenti hanya pada beras. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di depan. Setelah cabang ke-6 warung sego otot berdiri, kehidupan Pak Rudi tampak semakin makmur. Dari luar, orang-orang mengira ia adalah sosok ayah teladan yang sukses membangun usaha. Tetapi di balik semua itu, beban yang ia pikul semakin berat setiap malam. Terutama menjelang Jumat Kliwon,
Tidur Pak Rudi tidak pernah tenang. Ia sering bermimpi didatangi sosok kakek tua dengan wajah rusak penuh luka. Matanya merah menyala dan tangannya dipenuhi darah. Sosok itu selalu menagih Rudi. Tumbal, harus ada lagi. Pak Rudi terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap sekeliling kamar, sementara Ibu Lala tidur dengan wajah letih. Ia meremas rambutnya sendiri, berbisik, tidak mungkin. Aku sudah menyerahkan 2 anakku. Apakah masih kurang? Namun, di sudut kamar, ia mendengar suara lirih menyeramkan, seperti bisikan. Semakin besar warungmu, semakin besar tumbal yang kau butuhkan. Hari demi hari gangguan itu semakin nyata. Anak ketiga mereka, seorang gadis berusia remaja, mulai sering mengigau di malam hari. Ia menjerit ketakutan dalam tidurnya, berkeringat, lalu menceritakan mimpi yang sama. Bu, aku mimpi ada kakek tua duduk di kursi warung. Dia tersenyum aneh, terus bilang namaku berulang-ulang. Aku takut, Bu, katanya dengan wajah pucat. Ibu Lala semakin cemas. Ia merasa sesuatu yang buruk sedang mengintai keluarganya. Ia mencoba bicara lagi dengan suaminya. Pak, dengarkan aku. Ada yang tidak wajar. Anak kita bermimpi buruk setiap malam. Aku mohon, kalau kau menyembunyikan sesuatu, katakanlah. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Pak Rudi terdiam lama. Hatinya diguncang rasa bersalah. Namun, sekali lagi, ia memilih bungkam. Sudahlah lah, itu cuma mimpi anak kecil. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi malam berikutnya, anak gadis itu kembali menjerit keras dalam tidurnya. Kali ini lebih mengerikan. Tubuhnya kejang, matanya melotot dan bibirnya berbisik pelan, seolah bukan suaranya sendiri. Giliran aku, Ibu Lala menjerit panik, mencoba membangunkan anaknya, tapi tubuh sang gadis justru semakin kaku. Pak Rudi yang mendengar itu dari ruang tengah, langsung masuk kamar dengan wajah pucat pasi. Hatinya hancur. Ia tahu benar apa arti mimpi itu. Itulah tanda sang pesugihan telah memilih tumbal berikutnya. Sejak malam itu, kesehatan anak ketiganya terus menurun. Ia sering pingsan, tubuhnya lemas, dan wajahnya pucat seperti orang yang kehilangan darah. Dokter kembali tidak menemukan penyebab apapun. Warga mulai berbisik-bisik, mengira keluarga Pak Rudi terkena kutukan atau guna-guna. Kenapa ya anak-anak Pak Rudi sakit terus? Padahal usahanya maju sekali. Gumam seorang tetangga. Pak Rudi semakin tertekan. Di satu sisi, ia tidak ingin kehilangan anak lagi. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa melawan perjanjian itu hanya akan membuat segalanya berantakan. Jika ia tidak menyerahkan tumbal, semua cabang warung akan hancur seketika. Di malam Jumat Kliwon berikutnya, ia menunaikan ritual lagi. Membagikan beras ke rumah-rumah miskin. Tangannya gemetar saat menuangkan beras ke karung tetangga. Senyumnya dipaksakan, seakan-akan itu hanyalah bentuk kebaikan. Padahal, ia melakukannya untuk menutupi jejak hitam pesugihan. Lalu menjelang bulan Suro, ia kembali menebar uang 5 ribuan di jalanan gelap. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, ada kabar seorang pemuda kampung meninggal mendadak. Sebelum meninggal, pemuda itu sempat bercerita pada temannya. Ia bermimpi didatangi kakek tua menakutkan yang memanggil namanya. Berita itu membuat bulu kuduk warga merinding. Namun tidak ada yang berani menuduh Pak Rudi. Ia masih dihormati sebagai orang kaya di desa. Sementara itu, anak ketiga Pak Rudi semakin kritis. Ibu Lala menangis setiap malam, memeluk tubuh anaknya yang semakin lemah. Ia memohon pada suaminya, "Pak, aku tidak peduli dengan warung itu. Tetap asal anak kita bisa selamat. Aku mohon, lepaskan semua ini sebelum semuanya habis." Pak Rudi hanya bisa duduk terpaku. Wajahnya tertutup kedua tangan. Hatinya hancur. Tapi ikatan dengan pesugihan sudah terlalu dalam. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Dan malam itu, saat suara gamelan gaib terdengar samar dari atap rumah, Pak Rudi sadar waktu untuk tumbal baru sudah semakin dekat. Sejak anak ketiga jatuh sakit, rumah Pak Rudi tak pernah lagi terasa damai. Tangis Ibu Lala hampir setiap malam terdengar hingga ke rumah tetangga. Warga desa mulai curiga. Apalagi beberapa kejadian aneh muncul bersamaan dengan kesuksesan warung Sego Otot. Ada orang-orang yang tiba-tiba sakit setelah makan di warung cabang. Ada yang meninggal mendadak setelah diketahui sempat mengambil uang 5 ribuan di jalan. Semuanya terasa janggal. Bisik-bisik mulai terdengar. Kayaknya usaha Pak Rudi ada yang gak beres. Jangan-jangan dia pakai jalan hitam loh. Masak iya, anak-anaknya sakit terus, tapi warungnya tambah ramai. Desa yang awalnya kagum pada kesuksesan Pak Rudi, perlahan berubah jadi curiga. Sementara itu, Ibu Lala sudah tidak sanggup lagi menahan rasa takutnya. Ia menyelidiki sendiri. Malam itu, saat Pak Rudi keluar rumah dengan alasan ada urusan, diam-diam ia mengikuti dari kejauhan. Di bawah cahaya bulan, ia melihat suaminya berjalan ke jalan sepi di pinggir desa. Dengan tangan gemetar,
Pak Rudi menebar lemboren-lemboren uang 5 ribuan ke tanah. Ibu Lala tercekat, jantungnya berdegup kencang. Ya Allah, jadi ini yang dia lakukan selama ini, bisiknya dengan tubuh menggigil. Tak lama kemudian, angin dingin bertiup kencang. Ibu Lala mendengar suara gamelan somar-samar dari arah hutan, padahal tidak ada pesta apapun malam itu. Bulunya berdiri, tubuhnya hampir lumpuh ketakutan. Ia segera berlari pulang, air matanya bercucuran. Keesokan harinya, Ibu Lala memberanikan diri mengajak Pak Rudi bicara. "Pak, aku sudah lihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Uang yang kau tebarkan, suara gamelan yang mengerikan itu, katakan jujur padaku, kau sudah melakukan apa?" Pak Rudi terdiam, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Ia tahu, rahasia yang ia simpan selama ini sudah terbongkar. Akhirnya, dengan suara parau, ia mengaku, "Aku terpaksalah. Semua ini demi warung kita, demi mengalahkan Yadi, demi mengangkat derajat keluarga." Ibu Lala menjerit histeris, Demi Wong, sampai kau tega menyerahkan anak-anakmu sendiri sebagai tumbal. Kau gila, Pak Rudi. Kau bunuh anak-anak kita dengan tanganmu sendiri." Pak Rudi hanya bisa menangis. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya penuh penyesalan. Tapi semua sudah terjadi. Pertengkaran besar itu terdengar oleh tetangga. Mereka mulai curiga lebih dalam, lalu menyebarkan cerita ke seluruh desa. Semakin lama, semakin banyak warga yang percaya bahwa benar, warung Sigo Otot berdiri di atas pesugihan. Apalagi ada seorang pemuda yang pernah selamat dari uang 5 ribuan. Bercerita bahwa setelah mengambil uang itu, ia bermimpi bertemu kakek tua menyeramkan yang ingin mencekiknya. Untungnya, ia sempat buang uang itu ke sungai. Cerita ini semakin menguatkan kecurigaan warga. Nama besar Pak Rudi mulai runtuh. Warga yang dulu selalu antre di warungnya perlahan menghindar. Mereka takut makan di sana. Cabang-cabang warung yang dulu ramai mendadak sepi. Lebih parah lagi, keluarga Pak Yadi yang dulu pernah disantet sembuh satu persatu. Mereka justru bangkit dan membuka usaha baru. Warung mereka kembali ramai, seolah ada balasan dari Yang Maha Kuasa. Pak Rudi semakin tertekan. Ia kehilangan kepercayaan warga, kehilangan pelanggan, bahkan anak-anaknya tersisa hanya 2, sementara anak ketiga yang sakit makin parah. Seolah hidupnya hanya tinggal menunggu waktu. Malam itu, saat duduk di dapur sendirian, Pak Rudi mendengar suara berbisik dari arah belakang rumah. "Sudah waktunya, Rudi. Tumbal. Tumbal terakhir." Pak Rudi jam. Ia menutup telinganya, tapi suara itu makin keras, seperti ribuan orang berbisik bersamaan. Ibu Lala yang mendengar suaminya menjerit panik segera menghampiri. Ia melihat wajah suaminya yang ketakutan, matanya merah, bibirnya bergetar. "Tidak, jangan ambil lagi anakku. Jangan." Namun, di lubuk hati terdalam, Pak Rudi sadar, rahasia gelap itu sudah benar-benar terbongkar. Warga tahu, istrinya tahu, dan pesugihan yang ia jalani sudah tak bisa lagi ditutupi. Dan malam itu, ia merasakan firasat buru ajalnya sendiri sudah semakin dekat. Malam itu, suasana rumah Pak Rudi begitu mencekam. Hujan turun deras disertai petir yang menyambar-nyambar, seolah alam ikut murka. Ibu Lala duduk di samping anak ketiga mereka yang terbaring lemah, tubuhnya kurus tinggal kulit membungkus tulang. Matanya setengah terbuka, nafasnya tersenggel-senggel. Pak Rudi mondar-mandir di ruang tengah. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir deras. Meski udara begitu dingin, suara gamelan gaib kembali terdengar samar dari arah hutan. Semakin lama semakin keras. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Hanya cahaya petir sesekali menerangi wajah ketakutan keluarga itu. Lalu, terdengar suara langkah kaki berat di depan pintu. Dug, dug, dug. Seperti ada seseorang yang menghantam tanah dengan tongkat kayu. Pintu depan berderit terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menyapu masuk, membuat lilin yang baru saja dinyalakan Ibu Lala padam seketika. Di ambang pintu, tampak sosok kakek tua yang selama ini menghantui mimpi Pak Rudi. Wajahnya hancur, matanya merah menyala, mulutnya menyeringai penuh darah. Tubuhnya kurus, tulang-tulangnya menonjol, dan dari punggungnya menjuntai kain hitam panjang. "Rudi, waktumu sudah tiba." Suara itu bergema, berat, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Pak Rudi jatuh berlutut, tangannya bergetar, matanya membesar penuh ketakutan. "Tidak, jangan aku sudah menyerahkan anak-anakku." "Jangan aku," teriaknya dengan suara pecah. Tapi sosok itu hanya tertawa panjang. "Haha." Suara tawa yang menggema sampai keluar rumah. "Kau sudah melanggar perjanjian, Rudi. Kau biarkan rahasiamu terbongkar. Kau tak lagi layak menerima berkah. Sekarang, giliranmu menjadi tumbal." Tubuh Pak Rudi mendadak kaku.
Ia berteriak kesakitan, tangannya mencakar lantai. Darah keluar dari mulutnya, matanya melotot. Warga yang mendengar teriakan itu segera berlarian datang mengetuk pintu. Tapi pintu terkunci rapat seakan ada kekuatan gaib yang menahannya di dalam rumah. Ibu Lala hanya bisa menangis histeris melihat suaminya menggeliat di lantai. Tubuh Pak Rudi perlahan berubah mengerikan. Kulitnya menghitam, pembuluh darahnya menonjol keluar, dan dari mulutnya terdengar suara gamelan bercampur jeritan manusia. Anak-anak yang tersisa menjerit ketakutan, memeluk ibunya arat-orat. Beberapa menit kemudian, tubuh Pak Rudi berhenti bergerak. Matanya tetap terbuka, mulutnya menganga lebar. Darah mengalir deras membasahi lantai. Di wajahnya masih terlihat ekspresi ketakutan luar biasa. Ketika pintu rumah akhirnya terbuka sendiri, warga melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka terdiam, sebagian menutup mulut, sebagian lain langsung istighfar. Kabar kematian mengenaskan Pak Rudi pun tersebar cepat ke seluruh desa. Keesokan paginya, 6 cabang warung Sigo Otot mendadak sepi. Para pembeli yang biasanya berdesakan, tiba-tiba tidak ada yang berani datang. Warung itu dianggap angker, dipenuhi kutukan. Beberapa karyawan bahkan mengaku mendengar suara tangisan anak kecil dan bau anyir darah dari dapur warung. Tidak butuh waktu lama, seluruh cabang warung itu bangkrut. Satu persatu bangunannya ditutup. Sebagian bahkan terbakar secara misterius tanpa sebab jelas. Ibu Lala dan kedua anak yang tersisa hidup dalam kesedihan mendalam. Mereka meninggalkan desa, tidak kuat menanggung aib dan cerita menyeramkan yang melekat pada nama keluarga mereka. Warga desa pun menjadikan kisah Pak Rudi sebagai peringatan bahwa keserakahan, iri hati, dan jalan pintas melalui pesugihan hanya akan membawa petaka. Harta bisa datang dengan cepat, tapi bayarnya terlalu mahal nyawa dan kehancuran keluarga sendiri. Dan sampai bertahan-tahan kemudian, orang-orang masih bercerita bahwa setiap malam suro, di jalanan sepi dekat hutan desa itu, sering terlihat uang 5 ribuan tergeletak di tanah. Orang-orang yang tahu asal-usulnya tidak ada yang berani menyentuh, karena mereka percaya siapapun yang mengambilnya akan menjadi tumbal selanjutnya.